Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Manik akan membahas materi belajar untuk mata pelajaran PPKN, yaitu macam, syarat, dan ciri demokratis. Demokratis memiliki arti pemerintahan oleh rakyat. Pelaksanaan pemerintah tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, tapi ada lembaga yang menyalurkan keinginan rakyat dalam pemerintahan. Berikut adalah macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Contohnya adalah pemilu dan pembuatan undang-undang. Jadi, kalau anak-anak sudah memiliki usia di atas 17 tahun, mempunyai KTP, ketika ada pemilihan ketua daerah atau pemilihan presiden yang dahulu, itu sudah melaksanakan demokrasi secara langsung. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang diwakili oleh lembaga atau wakil-wakil rakyat. Contohnya adalah saat pembuatan undang-undang di DPR maupun di DPRD. Yang kedua adalah demokrasi liberalis dan sosialis. Dilihat dari penekanannya, kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Contohnya, pemilihan Perdana Menteri dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas. Yang ketiga adalah demokrasi sistem pemisahan kekuasaan dan adanya pembagian kekuasaan. Ini dilihat dari distribusi kekuasaan negara. Contohnya adalah otonomi daerah, seperti penetapan UMR atau upah minimal regional di masing-masing daerah berbeda. Misalnya di UMR di kota Jakarta sekitar 6 juta misalnya, UMR di Kabupaten Tangerang misalnya 4 juta. Nah, perbedaan-perbedaan itu merupakan adalah demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan atau kekuasaan di daerah, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Yang keempat adalah demokrasi sistem parlementer, yang dilihat dari penekanan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil-wakil rakyat. Bisa kalian baca lagi di buku siswa halaman 31. Kemudian, syarat negara demokrasi. Salah satu hasil dari konferensi internasional di Bangkok pada tahun 1965 dikemukakan syarat-syarat dari suatu negara dan pemerintahan yang demokratis, yaitu yang pertama adalah perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang D, kebebasan dalam menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan, kebebasan untuk berorganisasi, dan kebebasan dalam beroposisi. Yang F, pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia agar dapat menyadari hak-hak dan kewajibannya. Yang terakhir, setiap warga negara diharapkan mampu menunjukkan partisipasinya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Syarat negara demokrasi tersebut dapat dibaca ulang di buku siswa halaman 32. Berikutnya, ciri masyarakat demokratis. Sistem politik demokratis ialah sistem politik yang bercirikan pada kebijakan umum. Kebijakan yang ditentukan atas dasar suara mayoritas oleh wakil-wakil rakyat. Nah, wakil-wakil rakyat ini
yang dipilih secara langsung oleh kalian yang sudah memiliki usia 17 tahun dan memiliki KTP. Jadi tidak langsung, misalnya tadi membuat undang-undang, kalian tidak langsung kan membuat undang-undang, tapi diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang sudah kalian pilih. Jadi jangan salah pilih. Kemudian suara-suara tersebut diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala. Jadi pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun presiden itu ada batas waktunya dan bisa dievaluasi. Jika hasil evaluasinya baik, kalian bisa memilih lagi untuk melanjutkan. Atau hasil evaluasinya kurang baik atau jelek, ya sudah, kalian juga bisa memilih lagi yang sama, atau kalian bisa memilih pasangan atau calon lain yang kalian anggap bisa mewakili suara kalian. Pemilihan yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik. Pemilihan yang diselenggarakan dalam suasana yang terjamin kebebasannya. Demokrasi yang menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini ada 5 ciri-ciri masyarakat demokratis. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai. Kedua, menekan penggunaan kekerasan. Yang C atau yang ketiga, pergantian kepemimpinan secara teratur atau berkala. Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Keadilan merupakan cita-cita yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Kebebasan dalam demokrasi dapat terjadi pada masyarakat kita. Sangat penting mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai demokrasi. Kesalahpahaman bisa mengakibatkan adanya hal-hal destruktif terhadap masyarakat. Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Nilai-nilai kebaikan inilah yang membuat antar warga setara, dapat berpendapat, saling percaya, dapat kerjasama, bebas berkelompok, dan berpartisipasi. Nah, ciri-ciri masyarakat demokrasi bisa kalian baca di halaman 34. Demikian materi PPKN kali ini. Tunggu lagi ya materi berikutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.